Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Aku percaya bahwa rancanganmu itu yang terbaik, Tuhan. Itu yang terbaik bagiku. Walau aku tak dapat melihat yang di depanku, namun ku tahu pasti bahwa rancanganmu adalah yang terbaik, Tuhan. Selalu yang terbaik, Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan pada kali ini dalam program Everyday with Jesus adalah tentang Petrus yang gagal, dipulihkan, dan akhirnya diberkati berlimpah. Petrus tidak bisa melupakan kegagalannya sendiri. Dia telah menyangkal Tuhan bukan sekali tetapi 3 kali. Dan dia melakukannya hanya beberapa jam setelah dia sempat membual secara terbuka bahwa dia akan setia kepada Yesus, bahkan meskipun semua murid yang lain gagal setia. Beberapa jam kemudian, dia bertemu dengan seorang gadis remaja dan melalui percakapan itu gadis tersebut meng-KO dia. Akhirnya rasul yang berani berubah menjadi seorang rasul yang pengecut. Gadis ini bertanya, "Bukankah kamu salah satu orang yang bersama Yesus?" "Yesus, saya tidak kenal dia," kata Petrus. "Bukankah aku melihatmu dengan murid-muridnya?" "Aku tidak kenal pria itu," jawab Petrus. "Bukankah kamu pengikutnya?" Petrus mulai bersumpah, "Aku bilang, aku tidak kenal pria itu." Sementara itu di kejauhan seekor ayam jantan berkokok. Beberapa saat kemudian, Yesus keluar dari pengadilan di hadapan imam besar Kayafas. Dan pada waktu itu Yesus berbalik dan menatap lurus ke arah Petrus. Saat itulah Petrus merasa penuh dosa, menyadari apa yang telah ia lakukan. Petrus keluar dan menangis menjadi-jadi. Dan hari itu Yesus mati. Setelah dikuburkan pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dan ketika para wanita tiba di makam, seorang malaikat mengumumkan kabar baik dan memerintahkan mereka untuk pergi, beritahu murid-muridnya dan Petrus. Tertulis di Markus 16 ayat 7. Pertanyaan ini apa artinya? Murid-muridnya dan Petrus. Penyangkalan Petrus telah memisahkannya dari murid-murid lainnya. Tidak diragukan lagi. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri berkali-kali, "Siapa aku sekarang ini? Apakah saya seorang pengkhianat atau masih seorang murid?" Petrus seperti kehilangan kepastian, keberanian, sukacita. Petrus kehilangan ketiganya itu. Dia tidak memiliki kepastian, dia tidak memiliki keberanian, dan dia tidak memiliki sukacita lagi. Dan di Injil Yohanes pasal 21 menulis peristiwa tentang bagaimana Petrus dipulihkan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara kali ini. Siapapun kita bisa salah, gagal, dan kehilangan kepastian, keberanian, dan sukacita. Maukah kau alami pemulihan? Ini adalah peristiwa tentang bagaimana Kristus memulihkan Petrus, rasulnya yang nomor 1, dan mempersiapkannya untuk pekerjaan yang jauh lebih besar di masa depan. Malam itu di Danau Galilea, belum lama setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian, Petrus waktu itu menyatakan bahwa dia akan memancing. Di Yohanes 21 ayat 3, 6 murid lainnya memutuskan untuk melewati malam memancing bersamanya. Jadi ada 7 orang bersama Petrus. Tetapi sampai matahari pagi terbit mereka tidak menangkap apa-apa. Pada waktu itu ada seorang pria di pantai bertanya, "Apakah mereka telah menangkap sesuatu?" Ketika mereka menjawab, "Tidak ada," ia menyarankan mereka untuk melemparkan jala di sisi lain perahunya. Dan mereka akhirnya menangkap begitu banyak ikan yang bahkan tidak bisa diangkut oleh jala itu. Pada saat itu, Yohaneslah yang tersadar, menyadari bahwa pria di pantai itu adalah Yesus. Dan ketika jala itu ditarik yang penuh ikan, mereka telah menangkap 153 ekor ikan. Sementara itu,
Yesus sudah menyiapkan api dan arang di pantai dan mulai memasak ikan sebelum murid-murid itu datang. Dia mengundang mereka untuk sarapan dengannya. Jadi dia memberi mereka roti dan ikan dan para murid makan bersama dengan Tuhan yang bangkit itu. Kisah yang luar biasa ini mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar bahwa sekali Kristus memanggil seseorang, orang itu tidak akan pernah kembali menjadi seperti sedia kala. Seorang nelayan yang mengikuti Kristus, tetapi dia tidak akan pernah menjadi sekedar nelayan biasa. Seorang pengacara yang mengikuti Yesus, dia tidak akan bisa menjadi pengacara biasa lagi. Begitu juga seorang guru, begitu juga seorang dokter. Tidak bisa menjadi sekedar dokter biasa. Seorang pengusaha yang mengikuti Kristus tidak akan dapat kembali menjadi seorang pengusaha yang biasa lagi. Kristus bangkit, dia mengubah orang-orang yang mengikuti dia dari yang biasa menjadi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa di mana Kristus hadir bukan sekedar perkara natural, tapi supranatural yang dialami oleh para pengikutnya. Memancing sebagai nelayan, memancing adalah tindakan biasa. Ketika Yesus terlibat, maka menjadi ajaib luar biasa berkatnya. Hal yang sama berlaku untuk yang berprofesi yang lain. Misalnya sebagai guru, bertani, berinvestasi, membangun. Apapun yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Begitu Yesus yang bangkit itu ikut campur, terlibat, semuanya berubah. Dari pekerjaan yang gagal menjadi berhasil, dari natural menjadi supranatural, dari alami menjadi surgawi. Tuhan yang pada akhirnya dipermuliakan melalui hidup kita. Profesi sesederhana apapun bisa mempermuliakan Tuhan. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Dan saya mengajak saudara untuk berdoa. Biarlah bukan hanya Petrus, tetapi siapapun saudara, engkau yang gagal dipulihkan dan kemudian diberkati dalam kelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Engkau yang sudah bangkit, Engkau menemui murid-murid-Mu. Dan ketika Engkau mendapatkan Petrus yang telah menyangkal, dan Petrus juga telah gagal dalam menjala ikan, Engkau pun mengampuni Petrus. Engkau pun memulihkan Petrus. Engkau pun memberkati Petrus. Sekarang ya Tuhan, siapapun yang mengikuti khotbah Everyday with Jesus kali ini, kalau ada dari antara mereka yang gagal, baik secara rohani maupun secara jasmani, Engkau Tuhan yang memberi pemulihan, Engkau Tuhan yang memberikan berkat keajaiban. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa ini dijawab dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya, saudara yang gagal dipulihkan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus katakan amin. Yesus Hamasia, bless you. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun